Tujuannya adalah mengetahui ilmu fisika yang membahas perihal beberapa gaya yang menjadikan suatu partikel yang awalnya diam menjadi bergerak dan juga dapat mempercepat dan memperlambat. Saya Farah Najmianida dari absen 12 ingin menjelaskan dinamika partikel. Pertama yaitu konsep gaya. Gaya merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Artinya, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu sama dengan 0, maka benda yang akan tetap diam dan benda yang bergerak akan memiliki kecepatan tetap. Yang kedua yaitu ada hukum 2 Newton yang artinya percepatan oleh suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda yang berbanding terbalik dengan masanya. Yang ketiga yaitu ada hukum 3 Newton, artinya jika benda 1 memberi gaya pada benda 2, maka benda 2 akan memberi gaya pada benda 1 yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Saya Faradila Chandra Digantara, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ada 3, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Gaya berat adalah arahnya ke pusat bumi, yaitu berarah pada bawah. Rumus dari gaya berat adalah W sama dengan M dikali G. Dengan keterangan W adalah berat, yaitu dengan satuan N, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah gaya normal. Arah dari gaya normal yaitu tegak lurus pada bidang sentuh. Yang ketiga adalah gaya gesekan. Arah perlawanan dengan kecenderungan berat benda bergerak. Terdapat 2 jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang dimiliki oleh benda diam sampai tepat akan bergerak. Nilai gaya gesek statis mulai dari 0 sampai dengan F maksimal. Rumus dari gaya gesek statis adalah F maksimal sama dengan mu dikali S dikali N. Dengan keterangan yaitu Fs maksimal adalah gaya gesekan statis yang maksimal, mu S adalah koefisien gesekan statis, dan N adalah gaya normal. Yang kedua adalah gaya gesekan kinetik, adalah dimiliki oleh benda yang bergerak. Gaya gesekan kinetis memiliki rumus Fk sama dengan Uf dikali N, dengan keterangan Fk adalah gesekan kinetis, Uf adalah koefisien kinetis, dan N adalah gaya normal. Lalu yang ketiga, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali. C. Analisis kuantitatif dinamika partikel. 1. Gerak dalam lift. Lift diam, rumusnya N sama dengan W. Lift bergerak dengan kecepatan tetap, rumusnya N sama dengan W. Lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, rumusnya adalah E sama dengan W plus M dikali A. Lift bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap, rumusnya N sama dengan W dikurangi M dikali A.
Dan kedua, gerak pada katrol. Percepatan benda bergerak dengan dihubungkan di tali pada katrol adalah A sama dengan M dikali G per dalam kurung M plus setengah MK. Percepatan sudut katrol saat berputar adalah A sama dengan A atau R. Tegangan tali yang menghubungkan benda dan katrol dapat menggunakan rumus T sama dengan M dikali G dikurangi M dikali A, atau T sama dengan 3/2 MK dikali A. Jarak atau ketinggian yang ditempuh benda yang digantung pada katrol setelah 1 detik dari saat dilepaskan adalah H sama dengan 3/2 A dikali T kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak H meter dari saat dilepaskan adalah T sama dengan akar 2H per A. Kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama T detik dari saat dilepaskan adalah V sama dengan A dikali T. Contoh soal dinamika partikel. Contoh soal 1. Sebuah bola berada dalam keadaan diam di atas permukaan datar. Gaya gesekan yang bekerja antara bola dan permukaan adalah 5 Newton. Jika gaya dorong horizontal sebesar 10 Newton diberikan pada bola, tentukan percepatan bola. Jawab. Dapat menggunakan hukum kedua Newton, EF sama dengan M kali A. EF adalah jumlah gaya yang bekerja pada bola, M adalah massa bola, dan A adalah percepatan bola. 10 Newton dikurang 5 Newton sama dengan M kali A. 10 Newton dikurang 5 Newton sama dengan M kali A. 5 Newton sama dengan M kali A. Jika massa bola adalah 2 kg, maka 5 Newton sama dengan 2 kg kali A. A sama dengan 5 Newton per 2 kg. A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan bola adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 20 meter per sekon. Mobil tersebut kemudian mendapatkan percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat selama 10 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil selama percepatan tersebut. Jawab. Menggunakan rumus kinematika yang melibatkan percepatan, waktu, dan jarak, yaitu S sama dengan V ditambah dalam kurung setengah AT kuadrat. S sama dengan 20 meter per sekon, 10 sekon ditambah setengah 4 meter per sekon kuadrat, lalu 10 sekon kuadrat. S sama dengan 200 meter ditambah 0,5 dikali 4 meter per sekon kuadrat dikali 100 sekon kuadrat. S sama dengan 200 meter per ditambah 0,5 kali 4 meter per sekon kuadrat dikali 100 sekon kuadrat. S sama dengan 200 meter ditambah 200 meter. S sama dengan 400 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil selama percepatan tersebut adalah 400 meter.